Seorang pahlawan adalah seorang yang inspirator. Inspirator itu pemberi inspirasi. Ketika orang melihat saudara, maka mereka tergerak untuk melakukan seperti yang saudara lakukan. Inspirator. Satu keluarga memiliki seorang anak gadis yang ternyata tidak cerdas. Ya, anak gadis yang masih SD, dari kelas 1 sampai kelas 5 rankingnya 23. Tidak pernah naik, tidak pernah turun. 23. Jadi dari 25 anak, dia ranking 23, jadi hampir terakhir. Tetapi suatu hari guru mengadakan questionnaire. Siapa di antara teman-teman kalian yang menjadi anak yang kalian sukai? Teman yang paling kalian sukai? Hampir semua anak menunjuk kepada anak ini yang ranking 23 ini, saudara. Anak ini tidak cerdas, tetapi ternyata anak ini inspirator. Jadi kalau ada anak yang bertengkar, dia datang, lalu pertengkaran itu reda. Masih kecil. Kalau ada seseorang temannya mengalami kesulitan, lalu dia mulai datang, lalu memberikan inspirasi supaya anak ini bisa keluar dari kesulitan. Waktu ditanya sama papahnya, kamu mau jadi apa? Mau jadi guru, papa. Lalu orang papanya tanya kepada mamanya, coba kamu bilang sama dia, bisa nggak cita-cita yang lebih tinggi lagi? Jangan cuma jadi guru. Ternyata anak ini seorang inspirator. Seorang inspirator itu selalu lebih dicintai daripada orang yang cerdas. Oke? Seorang inspirator biasanya orang yang di dalam keluarga itu paling bijaksana. Kalau ada masalah keluarga, dia yang dipanggil. Sebab dia selalu memberi solusi, memberi inspirasi. Nah, seorang pahlawan adalah seorang yang inspirator. Nah, sumber inspirasi saudara bukan dunia, Alkitab. Amin, saudara. Alkitab adalah sumber inspirasi kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab setiap hari, saudara teladani firman Tuhan, perkataan-perkataan Yesus, saudara renungkan setiap hari, saudara akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Kita Indonesia punya pemimpin kelas dunia, Bung Karno. Soekarno adalah seorang inspirator. Banyak pemimpin-pemimpin negara di Afrika, bahkan Nelson Mandela ternyata menyukai, mengagumi Bung Karno. Pemimpin di Afrika, di Amerika Latin, itu banyak yang menjadikan Bung Karno sebagai sumber inspirasi. Kalau soal cerdas, Bung Hatta lebih cerdas dari Bung Karno. Karena Bung Hatta sekolahnya di Eropa, ahli ekonomi. Bung Hatta punya visi memajukan perekonomian Indonesia. Tapi di mana letak kelebihan Bung Karno? Bung Karno seorang inspirator. Tapi Bung Karno menginspirasi banyak orang. Dan Bung Karno dicintai oleh banyak orang. Lebih dicintai. Seorang inspirator adalah seorang yang lebih dicintai daripada orang yang cerdas. Jadi didik anak-anak kita bukan cuma cerdas, ajar anak-anak kita untuk menjadi seorang inspirator. Caranya apa? Caranya saudara ceritakan firman Tuhan. Ajar firman Tuhan pagi, malam. Waktu anak saya kecil, tiap malam saya cerita sampai SMP kalau saya tidak salah. Ya, jadi saya cerita semua cerita Alkitab, saya ceritakan sama dia. Jadi kalau saya belum cerita, dia belum tidur. Dan di pikirannya itu dia penuh dengan cerita-cerita yang saya ceritakan. Bayangkan, tiap malam selama bertahun-tahun saya ceritakan cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita inspirasi.
Saya ceritakan semua. Saya ingin dia menjadi seorang inspirator, kaya dengan cerita-cerita yang akan membentuk hidupnya. Sumber inspirasi kita adalah Alkitab. Jadi ketika saudara rajin membaca Alkitab, saudara merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi seorang inspirator.